Shalom Aleichem, Bishem Yeshua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membalas WA dari Pak Hokian Sunarto di Semarang. Pak Hokian Sunarto di Semarang. Pak Hokian sering dipanggil Ahok. Pak Ahok atau Hokian Sunarto di Semarang ini minta dijelaskan, bahkan dia berani berdebat katanya bahwa Paulus itu menikah. Paulus itu menikah, ya. Dia siap berdebat dengan saya pendeta HTD kalau pendeta HTD tidak mau menjelaskan, gitu. Pak Ahok Hokian Sunarto di Semarang, kalau Anda berpendapat bahwa Paulus menikah atau setidak-tidaknya pernah menikah lalu cerai, siapa itu Pak? Pak Ahok dari Semarang, Hokian Sunarto, sering dipanggil Pak Ahok, ya. Dia tetap ngotot Paulus itu beristri, punya istri, menikah lalu pernah cerai, gitu. Alasannya soalnya Paulus itu kan ahli agama, ya toh. Kalau ahli agama itu umur 30 harus menikah. 30 40, umur 40 harus menikah. Lah, Paulus tadinya menikah, tapi karena Paulus jadi Kristen, istrinya minta cerai. Dari mana Pak taunya, Pak? Tafsir. Ya. Kan gereja ortodok ya tafsir. Katanya ngakunya gereja ortodok, makanya harus tafsir, ya. Pak Hokian Sunarto, Pak Ahok, ya. Maka judulnya begini, ya. Paulus 100% tidak menikah. Paulus 100% tidak menikah. Kisah 7 ayat 58. Kisah para Rasul pasal 7 ayat 58. Seorang muda yang bernama Saulus, yang disebut muda itu apa? Ya di bawah 20 lah, mungkin 20-an lah. Seorang muda. Pada waktu Stefanus dibunuh, dirajam, di situ ada seorang muda, yaitu Saulus. Stefanus dirajam itu ada di Kisah pasal 7. Sementara pertobatan Saulus ada di Kisah pasal 9. Nggak lama. Ya, nggak lama ini. Ya toh, Yesus 40 hari menampakkan diri, ya toh. Perhatikan. Jadi nggak lama, ya. 1 Korintus 15 ayat 8. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia Yesus menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Saulus itu masih sangat muda. Seorang muda yang waktu itu tobat dipanggil Yesus. Ya, langsung suara Yesus. Lah, kawin dari mana Pak Ahok? Ya, dari mana? Wong dia masih muda. Bahkan Saulus pun mengatakan seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Dia itu belum waktunya untuk dipanggil jadi rasul. Ya belum ada umur 30. Nah, kok Anda menafsir dia kawin dari mana? Ya kan tafsir, Pak. Kalau bukan tafsir ya Pak Ahok dari Semarang, Pak Hokian Sunarto. Bisa aja nih pendeta HTD. Loh emang iya kok. Pak Hokian Sunarto sering dipanggil Ahok. Ahok ini ngotot Paulus pernah kawin terus cerai. Dari mana? Paulus masih muda. Dia tobat dipanggil Yesus seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Mestinya dipanggil Yesus untuk menjadi rasul. Guru itu kan harus berapa? 30 lebih, gitu. Ya, Yesus saja ngajar mulai 30. Lah ini seperti anak sebelum lahir waktunya, berarti di bawah 30. Dari mana bisa dibilang dia udah kawin? Frase kata yang mengatakan bahwa dan yang paling akhir dari semuanya ia
menampakkan diri juga kepadaku sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Maksudnya Yesus memilih Paulus itu belum pas umurnya, belum 30 udah. Kalau apa? Yesus kan melayani umur 30 karena orang Israel ya begitulah, jadi guru itu umur 30 gitu. Ya ini belum waktunya, sebelum anak, artinya di bawah 30. Ya. Seorang muda yang bernama Saulus, masih muda Saulus ini. 1 Korintus 7 ayat 7. 1 Korintus 7 ayat 7. Namun demikian, ayat 1 dulu. 1 Korintus 7 ayat 1. Adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Yang ngomong adalah baik kalau laki-laki nggak kawin siapa? Paulus. Ayat 7. 1 Korintus 7 ayat 7. Namun demikian, alangkah baiknya, itu diulang lagi. Tadi di ayat 1 Paulus bilang adalah baik adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Di ayat 7 diulang lagi, namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Ayat 8. Orang-orang yang tidak kawin dan janda-janda baiklah seperti aku. Maksudnya nggak usah kawin. Ayat 9, tetapi kalau tidak dapat menguasai diri, baiklah ia kawin. Artinya apa? Artinya Paulus tidak kawin dan bisa menguasai diri. 1 Korintus 9 ayat 5, tidakkah kami mempunyai hak membawa seorang istri Kristen? Itu seperti Kefas, seperti murid-murid yang lain dan saudara-saudara Yesus. Ayat 12, tetapi kami tidak menggunakan hak itu. Jadi Paulus memang tidak kawin. Tidak ada satupun ayat Alkitab yang mengatakan Paulus kawin. Lah ini Pak Ahok kok berani mengatakan, bahkan berani mau debat dengan saya kalau Pak Pendeta HTD nggak bisa jawab. Apanya yang nggak bisa jawab, Pak? Mampet. Bapak itu mampet. Pikirannya mampet. Mana ada Saulus kok kawin? Udah jelas-jelas Kisah 7 ayat 58. Seorang muda. Muda, Pak. Terus di 1 Korintus 15 ayat 8, sama seperti anak sebelum waktunya. Anak belum waktunya udah dipanggil suruh jadi rasul. Dari mana Anda bisa menghitung? Artinya masih muda. Saulus itu masih muda. Ya. Pada waktu ia dipilih oleh Yesus. Jadi harus teliti, Pak, ya, baca Alkitab ya, ada kalimat seperti itu ya. Bahwa Paulus itu seorang muda. Ini sudah Yesus naik ke surga, lalu ada itu Stefanus dirajam. Saulus ada di situ. Seorang muda yang bernama Saulus. Lalu enggak lama kemudian Saulus tobat. Ya, habis menganiaya kan terus ke orang ahli Taurat, aku minta stempel dong, aku biar punya wewenang nih, mau ke Damsik. Lalu tobat dia, ini nggak lama ya, masih muda Saulus. Kok bisa-bisanya Pak Ahok Anda bilang Saulus menikah. Ya kan gini, Pak, kalau Saulus menikah terus pernah cerai toh? Ayo, kalau Saulus menikah kan berarti pernah cerai. Iya. Maunya mencari pembenaran. Siapa Pak? Ini loh, Pak Hokian nih loh. Maunya Pak Hokian mau mencari pembenaran, ya toh. Boleh cerai. Tanya ke sini ya, Pendeta HTD. Ya, enggak bakalan muter-muter jawabannya. Udah pasti. Jadi Saulus memang tidak pernah menikah. Ya. Ya, anggapan yang mengatakan Saulus pernah menikah, kan dia ahli Taurat, kelompok ulama yaitu Sanhedrin. Sanhedrin kan umur 40 harus kawin. Lah yang mana yang mengatakan bahwa Saulus umur 40 mana? Yang ada ayat Alkitab seorang muda. Ya. Terus Paulus sendiri mengatakan seperti kepada anak yang lahir sebelum waktu. Artinya dia tuh lahir baru, lahir kembali, belum waktunya. Belum waktunya dia tuh harusnya jadi rasul, dipilih Yesus. Itu, Pak, kata-katanya very very clear ya. Ya, di samping yang lain di 1 Korintus 7 ayat 7 itu tidak ada satupun yang mengatakan Paulus pernah menikah, sama sekali tidak ada, ya. Jadi clear, Paulus memang tidak pernah menikah, ya. Jangan mau
ya, dipelintir ya, dengerin tanggapan orang yang dipelintir-pelintir tafsir. Jangan mau, kembali kepada apa yang tertulis di Alkitab. Kalau pendeta HTD jawab pakai ayat Alkitab tuh, oh iya ya Pak, ternyata Saulus itu seorang muda. Nah, lalu ada kalimat seperti anak belum lahir waktunya. Nah, very clear. Dari mana Anda bisa muter-muter otak Saulus? Pasti dulu udah kawin duluan tuh, lalu cerai. Tujuannya apa? Iya, pembenaran sih Pak, kan boleh cerai terus kawin lagi gitu. Pak Hokian Sunarto, Pak Ahok di Semarang, padat, singkat dan clear. Paulus 100% tidak pernah kawin. Bapak Ibu Saudara yang pengen tahu hal seperti ini, kok pendeta HTD mudah banget jawab ya, dan tidak bisa dibantah, dan ada ayat Alkitabnya. Anda cross check semua, ada ayat Alkitabnya. Allah Esa Yesus Kristus, gereja Alkitab Allah Esa Yesus Kristus hanya satu-satunya di Indonesia. Ya, hanya satu-satunya yang pengajarannya full Alkitab. Kita harus bersyukur ya toh. Ini ada pendeta antah berantah ini ya toh. Dari mana pendeta HTD ini muncul ya? Semua yang diberitakan Alkitab ya semua. Yesus sudah ngasih warning, dia memberi toleransi 2 hari. 2 hari artinya ya deket-deket 2000 tahun. 2 hari Allah. Ya. Cukup kekristenan disesatkan oleh yang namanya Tritunggal. Sekarang kembali ke Alkitab, sembah Yesus Allah yang benar. Allah Esa. Pendeta-pendeta sekarang pada bingung loh. Ini pendeta HTD ini ngomongnya gini, tapi kok semua dicek kok ayat Alkitab semua. Ini hikmat dari mana ya? Ya. Anda bingung, aku aja bingung Pak. Kalau bukan karena Yesus yang saya sembah. Coba, hanya pendeta HTD yang berani ngomong, saya penyembah Yesus Allah yang benar. Menolak nyembah Bapa. Cuman pendeta HTD yang berani ngomong. Nggak perlu bingung Pak. Ayat Alkitab semua. Termasuk hal seperti ini coba. Anda yang di luar sana ada kan Paulus menikah terus cerai. Tujuannya apa sih? Ya tujuannya kan berarti boleh dong kita cerai ya, terus kawin lagi boleh gitu ya. Terus biar jadi teladan gitu ya. Aku nih kawin dan cerai lagi tetap jadi teladan gitu maksudnya. Ya jangan mau disesatkan oleh tafsir-tafsir yang seperti ini. Kembali ke Alkitab, apa kata Alkitab? Ikut sekolah Alkitab, yaitu makanya saya selalu mengatakan ikut sekolah Alkitab supaya Anda tahu hal seperti ini. Anda kalau sudah ikut sekolah Alkitab ya, satu-satunya pengajaran Allah Esa Yesus Kristus, kembali ke Alkitab, full Alkitab, 0% tafsir, cuman di sini. Sekolah Alkitab bikin tempat kami online, yaitu mudah banget dan begitu mudah, dan Anda nanti paham Alkitab di atas rata-rata. Ya. Sok tanya ke sini. Kalau Anda ikut sekolah Alkitab, Anda boleh nanya sampai puas ke pendeta HTD, tapi syaratnya harus pakai ayat, nggak boleh kalau tafsir-tafsir ya. Nanti ayam pun ketawa. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandianta BBS. Haleluya. Amin.